إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Hadir mengenai pembahasan hadis. Masyaallah muslimin muslimat rahimakumullah. Selanjutnya kepada yang terhormat Ustaz Profesor Dr. Haji Wadidi Sayyidi M. Hadir kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para alim ulama, para ustazah, para kiai yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Raya Mujahidin Pontianak dan juga para pendengar Radio Dakwah Mujahidin yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur, selalu berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan dan juga kesempatan. Alhamdulillah, kita sempat melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah, pada malam hari ini tema pembahasan kita adalah Kitabu Iyadatil Marid. Pembahasan mengenai Iyadatul Marid, yaitu menjenguk orang sakit. Ya. Pembahasan ini bagian dari etika, ya, adab di dalam Islam. Sebagai orang Islam, selain memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah ritual, juga hubungan kita terhadap sesama manusia. Salah satu di antaranya yang ingin dijelaskan dalam kitab ini adalah Iyadatul Marid, yaitu menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit manfaatnya sangat banyak. Ya. Selain karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk pergi menjenguk orang sakit. Yang kedua, mengingatkan juga kita bahwa saat ini kita dalam kondisi sehat walafiat, tapi tidak tertutup kemungkinan dengan berbagai hal, berbagai penyebab kita juga bisa sakit sebagaimana saudara-saudara kita yang sedang kita kunjungi. Jadi mengingatkan kita bahwa kadang-kadang kita ini sehat itu merasa sangat mahal harganya pada saat kita dalam kondisi sakit. Nah, termasuklah pada saat kita menjenguk orang sakit, kita akan memotivasi diri kita agar senantiasa menjaga kesehatan. Yang kedua, manfaatnya juga kepada orang yang kita ziarahi, orang yang kita kunjungi. Karena kalau orang sakit, obatnya bukan semata-mata dari dokter, bukan semata-mata karena harus minum obat dan seterusnya, tetapi salah satunya adalah motivasi. Ya, ketika banyak orang yang datang menjenguknya, apalagi bisa diajak ngobrol, bisa diajak bicara,
itu semangatnya kuat. Ini namanya sugesti. Ya, kadang-kadang penyakitnya menjadi hilang, tidak terasa, karena itu hikmahnya. Belum lagi antara kita bersama keluarga mengunjungi orang yang sedang sakit, itu akan mempererat hubungan silaturahim antara satu orang dengan orang lain, antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Sehingga pembahasan tentang menjenguk orang sakit ini juga penting di dalam Islam, terutama juga masalah etika-etikanya. Apalagi kita mendoakan orang yang sedang sakit lalu kita doakan, itu luar biasa gembiranya itu. Di antara hadis yang dikemukakan Imam An-Nawawi dalam kitab ini, pertama, Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, yang mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'iyadatil marid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk menjenguk orang sakit. Wattiba'il janazati, yang kedua untuk mengiringi jenazah, ngantar jenazah ke pemakamannya. Yang ketiga watashmitil atis, mendoakan orang yang bersin. Kalau dia bersin lalu membaca alhamdulillah. Nah, begitu kita dengar, ya kita jawab yarhamkumullah, semoga Allah merahmati Anda. Itu. Tapi kalau dia tidak baca apa-apa, kita tidak dengar, itu lain lagi ceritanya. Wa ibradil muksim, membantu orang untuk terlaksananya orang yang bersumpah. Jadi mungkin ada orang bersumpah sesuatu yang betul-betul dia ingin mendapatkan, ingin melakukan sesuatu itu, sehingga untuk meyakinkan dirinya benar-benar dia bersumpah. Nah, ketika kita membantu agar apa yang dia ingin capai itu bisa terlaksana, maka itu juga termasuk bagian dari yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, wa nasrul mazlumi, membantu orang yang sedang dizalimi, sedang dianiaya. Tapi dalam hadis yang lain juga termasuk membantu orang yang menzalimi orang. Makanya ada hadisnya unsur akhaka minal mazlumi wazalim. Jadi bantulah dirimu, bantulah saudaramu yang dizalimi dan yang menzalimi. Ada sahabat nanya, bagaimana membantu orang yang menzalimi? Membantu orang yang menzalimi itu adalah dengan cara melakukan sesuatu yang membuat dia berhenti menzalimi orang. Nah, itu. Jadi ketika kita melakukan upaya-upaya supaya orang itu berhenti menzalimi orang, itu artinya kita menolong dia supaya berhenti menzalimi. Jadi membantu orang yang dizalimi dan membantu orang yang menzalimi. Yang berikutnya adalah wa ijabati ad-da'i, memenuhi undangan, selama tidak ada halangan. Jadi kalau kita diundang, kalau di Pontianak ini kan Sabtu Ahad itu banyak undangan. Cuma dalam kitab ini undangan walimah hari pertama, hari kedua dan hari ketiga itu ada bedanya. Tapi intinya adalah memenuhi. Yang berikutnya adalah wa ifsya'is salam. Wa ifsya'is salam ini menyebarkan ucapan assalam, yaitu assalamualaikum. Dalam hadis yang lain, kalau ini hadis diriwayatkan juga Imam Bukhari Muslim, sepakat Imam Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Abi Hurairah, juga disepakati Bukhari dan Muslim, hanya 5, tetapi di dalam 5 ini menyebutkan raddus salam. Jadi yang diperintahkan bukan hanya mengucapkan assalamualaikum ketika kita bertemu dengan sesama saudara kita atau masuk ke dalam ruangan, tetapi adalah raddus salam. Bahkan disebutkan hakul muslim alal muslim raddus salam. Jadi haknya seorang muslim atas sesama muslim itu adalah menjawab salam. Bahkan dalam keterangan ini, dan juga sangat
sering dijelaskan para guru kita, para ulama kita, bahwa menjawab salam itu hukumnya wajib, yaitu wajib kifayah. Jadi kalau situ kita lagi berjamaah rame-rame, lalu ada orang mengucapkan assalamualaikum, lalu ada salah seorang di antara kita yang ada di situ menjawabnya waalaikumsalam, maka yang lain sudah tidak ada kewajibannya lagi. Itu namanya wajib kifayah. Dan begitu juga penjelasan yang lain, bahwa diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis pertama ini menyebarkan, menyampaikan, menampakkan assalam itu dengan memulainya itu sunnah, tetapi menjawabnya itu yang wajib. Nah, dari sekian yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, yang berkaitan dengan tema pembahasan dalam kitab ini adalah iadatul marid. Ya, jadi mengunjungi, menjenguk orang sakit ini yang mau diberi penjelasan dengan tambahan beberapa hadis yang lain, bahwa ada sekitar 6, 7 sampai 8 macam yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, tapi yang mau diperjelas adalah yaitu mengunjungi orang sakit. Hal ini dipertegas oleh Rasulullah SAW ya dalam hadis yang lain yang bersumber dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. An Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, saya mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman gudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiyah." Nah, ini tidak ada seorang muslim yang menjenguk saudaranya muslim pada waktu pagi, ya, menjenguk saudaranya sakit ini pada waktu pagi, kecuali ada 70.000 malaikat yang bersalawat kepadanya sampai pada waktu petangnya. Jadi hadis ini mempertegas bahwa Rasulullah SAW memerintahkan sebagaimana pada hadis pertama dan kedua tadi. Lalu hadis ini memberi penjelasan mengenai keutamaannya. Ya, jadi Rasulullah memerintahkan karena banyak hikmah pelajaran keistimewaan, terutama bagi orang yang akan mengunjungi orang yang sedang sakit terhadap saudaranya. Jadi kalau kita menjenguk saudara kita, apakah di rumahnya atau di rumah sakit atau di tempat manapun, pada waktu paginya kita datang, ada 70.000 malaikat yang mendoakan kita sampai pada waktu sorenya. Salawat yang dimaksud dalam hadis ini adalah istaghfaru lahu wa da'u lahu bi anwa'ir rahmah. Ya. Artinya malaikat mendoakan kita semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Termasuk mendoakan kita agar selalu rahmat Allah senantiasa tercurahkan kepada kita. Jadi sepanjang waktu dari pagi sampai sore kita didoakan oleh 70.000 malaikat. Ya. Ini keistimewaannya. Wa in adahu asyiyatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbihah. Kalau orang itu pergi menjenguk, menziarahi saudaranya di waktu sore, ya, di waktu sore, maka 70.000 malaikat tadi ini mendoakan, ya, bersalawat dalam pengertian mendoakan istighfar, mendoakan untuk tercurahkan rahmat Allah kepada kita dari sorenya sampai pada paginya. Ya, jadi kalau pagi kita menjenguk, didoakan sampai sore. Kalau kita menjenguk sore, katakanlah jam
biasa jenguk itu jam 5, maka malaikat akan mendoakan, ya, meminta istighfar untuk kita orang menjenguk agar diampuni segala dosa kita, dan juga dimohonkan agar rahmat Allah selalu tercurah kepada kita. Mengenai rahmat Allah ini 1001 macam model dan bentuknya. Inilah keistimewaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang pergi menjenguk kepada saudaranya. Itu yang tadi manfaatnya, ya. Lalu berikutnya, ketika kita datang menjenguk, tidak hanya sekedar datang, ya, tetapi juga ikut mendoakan, ya. Jadi dimanfaatkan waktu ketika kita datang, ya, selain awalnya salah satu etikanya kalau kita datang, ya, memperlihatkan wajah yang senyum, lalu menanyakan tentang kondisinya seperti apa, bagaimana keadaannya, walaupun kita tahu bahwa dia dalam keadaan sakit, tetapi kita memberikan suatu pembuka kata yang membuat ada hubungan komunikasi yang baik, karena itu membuat kita ada kepedulian, ya. Kalau kita tanya kepada seseorang, itu artinya ada perhatian, dan begitu merasa diperhatikan, itu sudah menjadi sugesti buat dia, ya. Begitu kita dilihat datang, oh itu luar biasa gembiranya, apalagi kalau diajak ngobrol, lalu diceritakan, berikan motivasi, ya. Jangan ceritakan sesuatu yang membuat dia menjadi lemas, menjadi seperti mau putus asa. Apalagi diceritakan, waduh, ini penyakitnya ini persis sama dengan penyakit bapak saya dulu yang meninggal beberapa waktu yang lalu. Oh, jangan, itu namanya mengurangi semangat hidup, ya. Bahkan kalau perlu, yang diberi motivasi bahwa, oh ini belum apa-apa. Sering kita, ya, saya kira kita punya pengalaman yang macam-macam, tapi salah satunya yang sering kita sampaikan, lihat, waduh, alhamdulillah, saya lihat wajah bapak, wajah abang, wajah adik, ini bagus wajahnya, ini udah sembuh ini. Itu semangatnya, itu dia hidup kembali, idean kembali itu. Jadi diberikan semangat. Jangan dicerita, wah ini penyakitnya persis sama dengan kakek saya ini yang meninggal beberapa waktu yang lalu. Itu dilarang. Termasuk diberi motivasi dengan kabar-kabar gembira, menceritakan bahwa salah satu di antara bentuk kecintaan Allah kepada salah seorang hambanya adalah diberikan ujian cobaan, salah satunya dengan ujian sakit. Jadi ini artinya Anda sakit, salah satu tandanya Allah cinta. Nah, itu. Karena kalau kita tidak pernah sakit, itu kan kadang-kadang kita lupa. Akhirnya jauh dari Allah. Nah, kalau orang sakit biasanya itu tidak pernah pegang tasbih, begitu sakit pegang tasbih karena ingat kepada Allah. Itu salah satunya. Jadi kita ceritakan tentang keutamaan sakit. Salah satu diantaranya tadi itu, bahwa tidak ada seorang hamba yang diberikan musibah oleh Allah berupa kecapean, berupa keletihan, termasuk karena sakit, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya. Jadi itu kita dibersihkan, ya. Kalaupun kita tidak punya dosa, Allah akan mengangkat derajat kita. Itu namanya diberi sugesti dan motivasi, sehingga dia merasa tegar dan dia merasa tenang jiwa dan hatinya. Nah, termasuk misalnya hadis riwayat Imam Bukhari ini juga sering, idza maridal abdu, kalau seseorang itu sakit, au safara, atau dia mengadakan perjalanan jauh, sehingga yang tadinya orang ini kan rajin sholat berjamaah di satu masjid. Nah, katakanlah masjid kita di Mujahidin ini, kita anggota jamaah tetaplah, tiba-tiba sakit. Nah, kalau karena sakitnya itulah kemudian tidak pernah sempat lagi datang sholat berjamaah, baik maghrib, subuh, dan sholat rawatib lainnya, maka kutiba lahu mislu makana ya'malu muqiman sahihan. Maka Allah mencatatkan pahala kepada orang yang sakit seperti ini
seperti pahalanya ketika dia hadir di masjid itu. Jadi kalau begitu juga pergi safar, pergi ya mungkinlah pergi ke Sambas lah ya, karena ada undangan silaturahim keluarga, ada walimah dan seterusnya. Nah, selama dalam perjalanan tidak sempat lagi sholat berjamaah dengan kita, maka Allah tetap mencatat pahala baginya seperti sedang dia dalam keadaan mukim di sini. Nah, ini motivasi. Nah, karena ada juga orang yang sakit, apa yang dia pikirkan? Allah, Ustaz, saya ini tidak sempat lagi sholat berjamaah karena saya dalam kondisi sakit. Nah, ketika ada rasa-rasa seperti kurang amalnya karena dia sakit, itu kita berikan motivasi seperti itu, seperti itu. Jadi akhirnya dia merasa oh iya, tapi jangan sengaja panjang-panjang sakitnya supaya panjang juga pahalanya, bukan itu yang dimaksud. Nah, yang berikut salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi orang yang sedang sakit. Ini bagus ini. Ini hadis An Aisyah radhiyallahu anha, bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan, annan Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza istakal insanu asyai'a minhu, kalau ada seseorang yang datang kepada beliau mengeluh karena sakit, ya sakit, aw kana qarhatun aw jurhun, ya, atau karena ada luka pada diri orang, lalu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan itu. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bi asbuhi hakadha, kata Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca lalu menggunakan ini jari telunjuknya begini gitu. Hanya Aisyah mengatakan menggunakan jari telunjuknya begini. Wa wada Sufyan bin Uyainah ar-Rawi sabbabatahu bil ardi tsumma rafa'aha. Nah, periwayat hadis ini namanya Sufyan bin Uyainah memberikan penjelasan bahwa apa yang dimaksud oleh Aisyah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi orang yang sakit, lalu beliau membaca sesuatu sambil ini menunjukkan jari telunjuknya. Nah, lalu Sufyan bin Uyainah memberi penjelasan bahwa telunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diletakkan ke tanah, ya, katakanlah ini ya, ke tanah, maksudnya ke debu, ke tanah begini. Summa rafa'aha, kemudian mengangkat kembali. Nah, lalu waqala, apa yang beliau baca? Beliau membaca Bismillahi turbatu ardina birikati ba'dina yusfa bihi sakiman biidni rabbina. Nah, ini yang dibaca. Jadi dengan nama Allah turbatu ardina, ya, dengan nama Allah, ya, minta kesembuhan atas bantuan Allah, ya, turbatu ardina, dari debu tanah kami ini, birikati ba'dina, dan dengan air ludah dari sebagian kami ini, yusfa bihi sakimuna, maka penyakit kami disembuhkan dengan itu, biidzin rabbiha, atas izin dari Tuhan kami. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, di dalam penjelasannya kitab ini bahwa salah satu cara bentuk pengobatan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengunjungi orang yang sedang sakit atau didatangi oleh orang yang sedang sakit, lalu di dalam penjelasannya di sini ada menyebutkan selain jari ini, apa namanya ini, jari telunjuk ya, jari telunjuk. Nah, dalam penjelasannya ini menggunakan juga beliau jari ibu jari. Nah, ibu jarinya ini dibasahi dengan air ludah, ya bulu ani malata ibhami al-yumna birikihi wa yadahu alal ardi. Ya, lalu jadi dibasahi dulu
dengan air liur, kemudian ditempelkan ke bumi ini yang ada debunya, lalu itulah kemudian diletakkan di bagian tubuh orang yang sedang sakit sambil membaca Bismillah turbatu ardina birikati ba'dina yusfa bihi sakimuna bi'idni rabbina. Jadi atas bantuan Allah ya, tanah ini turbatu itu debu dari tanah kami ini, dan dengan air liur kami sebagian dari kami ini yusfa bihi akan disembuhkan penyakit kami ini atas izin Allah. Itu salah satunya ya. Ini tentu tanah yang lagi sedang bersih ya, ini bisa diperhatikan bagi yang mau. Tapi banyak juga salah satu caranya dengan bercara doakan ya, karena apalagi yang menggunakan air liur ya, air liur Rasulullah SAW. Dan ini saya kira mungkin sering kita dengar, pernah juga kita sampaikan bahwa salah satu sunnah dan kebiasaan Rasulullah SAW ketika beliau mau tidur, begitu juga ketika ada orang yang sedang sakit, bahkan beliau sedang sakit parah, itu beliau meniup-niupkan sambil ada keluar sedikit air liurnya ke telapak tangan. Jadi kalau mau tidur, kata Rasulullah SAW, apabila beliau mendekati tempat tidurnya, itu beliau meniup-niup telapak tangannya, baru digabung begini, gosok-gosok. Nah, baru diusapkan ke seluruh tubuh kita sambil membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, baru disapu badannya, baru kita tidur. Jadi itu manfaat dari air liur. Nah, di dalam kitab ini penjelasannya kenapa pengobatan yang dijelaskan dalam hadis ini menggunakan media dua. Pertama adalah air liur, yang kedua adalah tanah. Nah, pengarang kitab ini sarannya daripada namanya Dalilul Falim, menjelaskan bahwa kita manusia ini salah satu sumber penciptaan kita ini berasal dari tanah. Maka dengan tanah itulah pula menjadi media untuk bisa menjadi pengobatan terhadap penyakit yang ada dalam diri kita. Yang kedua, dengan air liur untuk menunjukkan bahwa kita manusia ini juga ya dalam proses penciptaan manusia itu berasal dari sperma, dari air mani. Maka ada dua ini dari tanah mintinen, yaitu tanah yang kemudian tadi itu menjadi media pengobatan dalam diri kita. Yang kedua dari air mani, yang itu disimbolkan melalui air liur yang pada diri kita. Nah, jadi ini salah satu diantara manfaat ya, hikmah, usaha yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika menghadapi orang yang sedang sakit. Jadi di samping dalam hadis yang lain nanti juga ini adalah didoakan ya. Kalau ini ya, ini juga didoakan, tampil ada media-medianya. Nah, dalam hadis yang lain yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, ini hampir sering kita baca ini, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ba'da ahlihi yamsau biyadihi al-yumna wa yaqulu ya, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengunjungi ya di antara keluarganya yang sedang sakit itu ya, lalu begitu beliau datang, beliau mengusapkan tangan kanannya di atas badannya yang sedang sakit itu sambil membaca Allahumma rabban nas adhibil basa ashfi anta syafi la shifaa illa shifauka syifaan la yughadiru saqaman, muttafaq alaih. Nah, ini doa ini yang sudah populer di speaker di grup-grup itu, ini yang sering ya ini didoakan. Tapi sempurnanya adalah ketika kita datang menjenguk kepada keluarga, saudara, kolega dan sahabat-sahabat kita. Bagi laki-laki, kita menyentuh bagian tubuhnya dengan menggunakan tangan
kanan, pada saat kita sentuh disitulah kita bacanya. Jadi kalau pakai stiker tidak nyambung. Kan banyak stiker yang ada tulisannya ini, Allahumma rabban nas adhibil basah, wahai Tuhan manusia adhibil basah, hilangkanlah sakitnya, asfi, sembuhkanlah, anta syafi, karena engkaulah yang maha penyembuh, la syifaan illa syifauka, tidak ada satu kesembuhan kecuali kesembuhan darimu ya Allah, syifaan la yughadiru sakaman, suatu kesembuhan yang tidak akan menimbulkan lagi ya penyakit-penyakit lainnya. Nah, ini doa ya. Tapi kalaupun tidak sempat datang, dengan jarak jauh kita mendoakan juga tidak apa-apa. Tapi yang sesempurnanya kalau kita sempat dan bisa menyentuhnya jauh lebih bagus, jauh lebih bagus. Karena ini selain tadi ini ada kekuatan spiritualitas, karena doa-doa setiap orang ini ya punya kelebihan tersendiri dan juga ya memberi, sekali lagi memberi motivasi ya, memberi motivasi terhadap orang yang disiarahi, orang yang dijenguk ya. Kadang-kadang kita datang saja berkomat kami dengan membaca itu luar biasa gembiranya. Saya ingat dulu ini lagi musim haji ya. Kalau musim haji itu, karena saya pernah jadi petugas haji itu sama-sama dokter, itu kalau kita datang ke tempat di menginap para jamaah itu pada dikerumuni minta diperiksa. Itu kan ada apa namanya itu tensi ya. Nah, padahal sebenarnya kita tidak mengerti, tapi begitu disentuhkan gimana pun rasa, oh dah alhamdulillah udahnya. Padahal kita enggak ngerti, tapi saking gembiranya itu, saking gembiranya. Jadi yang penting kita layani, tempelkan saja itu, tempelkan saja ke dadanya, tubuhnya. Setelah itu kita tanya gimana keadaannya, udah bagus, alhamdulillah sudah bagus. Padahal kita enggak ngerti apakah sudah benar, tapi saking senangnya, karena itu merasa diperhatikan. Nah sama juga, apalagi kita bacakan doa di situ, mendatangi itu luar biasa. Nah inilah salah satu penyembuhan secara psikologis, secara sugesti. Jadi pengobatan itu tidak semata-mata pada fisik, pada material, tapi kekuatan doa, kekuatan spiritualitas juga menjadi sangat penting. Nah ini juga tambahan hadis yang lain, an Abi Abdullah Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu anhu. Jadi hadis yang bersumber dari Abi Abdullah Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu anhu, annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waj'an yajiduhu fi jasadihi. Jadi ada seorang sahabat namanya Utsman bin Abi Al-As datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ada sakit ya di bagian tubuhnya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan. Beliau katakan, "Da' yadaka ala alladhi ya'lamu min jasadika." Coba letakkan tanganmu di atas tubuhmu yang sedang sakit itu. Waku, dan sambil kamu membaca. Nah, ini bacanya juga. Bismillahi. Nah, ini 3 kali. Bismillahi, Bismillahi. Nah, lalu baca 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Nah, itu 7 kali. Jadi kita, Nabi mengajari kepada kita, bagi orang yang sedang sakit, letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sedang sakit, lalu baca Bismillahi, 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 lalu dilanjutkan dengan baca 7 kali A'udzu bi'izzatillahi, aku berlindung kepadamu dengan segala keperkasaan Allah, wa qudratihi, dan dari segala kemahakuasaan Allah, min syarri, dari segala kejahatan, ma ajidu, apa yang aku sedang rasakan ini, wa uhadiru, dan dari segala kejahatan yang saya khawatirkan. Nah ini salah satunya. Nah, jadi ini bisa kita amalkan bagi orang yang mungkin ada pendengar lagi sedang berbaring, lagi sedang kurang sehat, ini salah satunya ya. Jadi
banyak bimbingan ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, ya kepada kita semua, bagi orang yang akan menziarahi orang sakit dan orang yang sedang sakit. Bahkan dalam penjelasan saya tadi ada baca di sini, dan juga seringkali dijelaskan para ulama bahwa selain orang yang berkunjung menziarahi orang sakit, mendoakan yang sakit, yang bagus juga orang sakit juga mendoakan kepada orang yang datang menjenguknya. Karena kalau orang sedang sakit itu doanya makbul. Ya, jadi doa orang yang sedang sakit itu diterima, cepat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya sepanjang orangnya masih bisa, ya, orang sakit masih bisa diajar. Dan terakhir mungkin masih ada waktu. Ini hadis riwayat Tirmidzi, salah satu bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri dan juga dari Abu Hurairah, bahwa dua-duanya ini menyaksikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapa yang membaca la ilaha illallah wallahu akbar, ya, dan ini banyak panjang ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, ya, la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Ya, lalu kemudian yang bersangkutan wa kana yaqulu man qalaha fi maradihi tsumma mata lam tat'amhu an-naru. Nah, orang yang membaca bacaan ini pada waktu sedang sakit dan dia tidak sempat sembuh lagi dan dia meninggal dunia karena sakitnya itu, dan dia selalu baca bacaan itu, maka api neraka tidak akan menyentuhnya nanti di akhirat kelak. Nah, itu salah satu keistimewaan membaca bacaan seperti ini. Ini diantara petunjuk atau bimbingan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, bahwa mengunjungi orang yang sedang sakit adalah sesuatu yang diperintahkan dalam agama, karena punya keutamaan yang sangat banyak, memberi manfaat baik kepada orang yang datang mengunjunginya, membangun silaturahmi, kebersamaan, dan juga kepedulian. Termasuklah orang yang dikunjungi akan merasa sangat terobati karena sugesti dan kekuatan spiritualitas, apalagi bisa diberikan informasi mengenai tentang cara pengobatan. Saya kira ini, terima kasih dan mohon maaf atas semua kekurangan. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان